Hello Blues, selamat datang kembali di channel Zona Chelsea Indonesia. Setelah di episode yang lalu, kita sudah membahas tentang keributan Atletico Madrid versus Barcelona, yang mungkin Chelsea juga akan terkena dampaknya karena striker andalan The Blues akan jadi target Barcelona. Di episode kali ini, kita akan mengulas nama-nama striker yang cocok sebagai pengganti Joao Pedro jika memang benar ia akan meninggalkan Stamford Bridge. Sebagai disclaimer, nama-nama ini berdasarkan opini Zona Chelsea Indonesia pribadi, melihat dari sisi opportunity, harga, dan usia dari sang pemain. Siapa sajakah mereka? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan sebagai berikut. Nama pertama adalah sang striker asal Brazil milik Brentford yang bernama Igor Thiago. Igor Thiago bukan lagi sekadar striker potensial. Di musim 2025-2026 kemarin, di ajang Premier League, Igor Thiago meledak gila-gilaan bersama Brentford. Dengan postur kekar ala target man modern, dia sukses mengemas 22 gol dalam 38 penampilan di liga. Igor Thiago sangat dominan dalam melakukan duel-duel udara dan sangat berbahaya di dalam area kotak penalti. Bedanya dengan Joao Pedro adalah Igor Thiago tipikal striker nomor 9 murni, dan kelebihan lain yang mencolok darinya adalah dia dikenal sebagai algojo kejam di titik putih. Striker yang menjadi pilihan utama Carlo Ancelotti di event Piala Dunia 2026 ini ditugaskan sebagai eksekutor penalti utama Brentford dan berhasil mencetak 8 gol dari titik putih. Baru berusia 24 tahun dan berkat performanya yang on fire di Premier League, maka bandrol harga yang dimiliki Igor Thiago harganya melesat naik ke kisaran 70-80 juta pound sterling. Klub yang memiliki julukan The Beast tentu tidak akan melepas murah aset berharga mereka ini. Apalagi Igor Thiago baru menjalani kontraknya di Brentford selama 1 musim. Persentase kemungkinan mendatangkannya di kisaran angka 50%, dan jika Xabi Alonso mencari alternatif lain dari sisi menyerang yang berbeda dengan gaya bermain Joao Pedro, maka nama Igor Thiago tentu layak dipertimbangkan. Fakta bahwa dia sudah teruji di kerasnya Premier League musim lalu menjadikannya opsi yang sangat masuk akal untuk lini depan Chelsea. Sang bomber asal Nigeria ini sudah tidak perlu diragukan lagi kehebatannya. Victor Osimhen memiliki karakteristik predator murni dengan mengandalkan kecepatan monster, ketahanan fisik luar biasa, dan kemampuan mempressing lawan yang agresif. Musim lalu, dia bermain sangat tajam di Liga Turki bersama Galatasaray yang menjaga reputasinya sebagai salah satu striker yang paling ditakuti di daratan Eropa. Berusia 27 tahun, Victor Osimhen tentu sedang berada di puncak usia emasnya sebagai atlet pro sepak bola. Biaya transfer yang mungkin menjadi kendala terwujud atau tidaknya transfer ini. Victor Osimhen memiliki bandrol harga berkisar antara 100 sampai 110 juta euro sesuai klausul rilisnya. Persentase kemungkinan mendatangkan Victor Osimhen berada di kisaran angka 55%. Chelsea punya hubungan baik dengan agennya, dan jika uang 90 juta euro dari Joao Pedro cair secara cash, maka The Blues tinggal nambah sedikit modal lagi untuk bisa memboyong sang monster ke London Barat. Bursa transfer yang akan datang adalah kesempatan emas untuk Victor Osimhen
jika ia mau mencicipi atmosfer Premier League. Karena jika Osimhen menunggu lagi tahun depan, maka peluang klub Premier League untuk mengincarnya akan semakin sedikit karena melihat faktor usia dan besaran gajinya. Jika Chelsea memutuskan untuk melepas Joao Pedro, lalu mereka mencari pengganti yang sepadan dari sisi gaya bermain, maka nama Julian Alvarez adalah nama yang tepat. Karakteristiknya sangat mirip dengan Joao Pedro, yaitu penyerang yang versatile, lalu punya work rate gila, lalu cerdas membuka ruang dan kreatif. Kelebihan lain dari Julian Alvarez adalah ia mahir dalam mengeksekusi bola-bola mati. Baik itu corner kick, penalti, maupun free kick, La Arana adalah pilihan utama dari Diego Simeone. Di musim 2025-2026, pada ajang di La Liga Spanyol, Julian Alvarez mencatatkan performa yang sebenarnya tidak terlalu sensasional. Ia hanya mencatatkan 8 gol dan 4 assist saja sepanjang musim kemarin. Namun, jika berbicara kompetisi Champions League, Julian Alvarez berhasil melesatkan 10 gol dan 4 assist. Secara angka kualitatif, performa Julian Alvarez tentu tidak boleh diremehkan. Baru berusia 26 tahun dan masih menyisakan masa bakti hingga tahun 2030 di Atletico. Tentu biaya yang harus dikeluarkan pasti tidak akan murah. Jika Chelsea ingin menebusnya, maka biayanya minimal berada di angka 100 sampai 115 juta euro. Persentase kemungkinan untuk mendaratkan Julian Alvarez ke Chelsea cukup kecil, hanya berkisar di angka 35%. Faktor pertama, karena Chelsea tidak bermain di Champions League musim depan. Dan faktor kedua, sang striker timnas Argentina ini nampaknya lebih memilih untuk hijrah ke Catalunya. Sama seperti Julian Alvarez, Alexander Sørloth juga merumput di Atletico Madrid. Karakteristiknya adalah penyerang yang memiliki tubuh raksasa, sangat menjanjikan dalam duel-duel udara, serta memiliki finishing kaki kiri yang mematikan. Di La Liga musim 2025-2026 kemarin, Alexander Sørloth justru tampil lebih subur dari Julian Alvarez dengan torehan 13 gol tanpa assist. Usia dari sang striker timnas Norwegia ini memang sudah tidak muda lagi, yaitu menginjak 30 tahun. Tetapi ia tetap sangat layak untuk dijadikan striker kedua Chelsea jika seandainya sistem permainan Xabi Alonso mengalami kebuntuan. Nilai pasarnya berada di kisaran 20-30 juta euro. Persentase kemungkinan mendatangkannya berkisar 40%. Profilnya sebagai striker murni tentu sangat dibutuhkan. Namun karena usianya yang sudah berkepala 3, aspek itu sedikit berbenturan dengan proyek jangka panjang regenerasi skuad muda Chelsea. Di urutan kelima ada nama Robert Lewandowski. Pria berusia 37 tahun ini baru saja resmi berpamitan dengan Barcelona setelah mencetak 19 gol di musim lalu. Karakteristiknya tidak perlu didebat lagi. Ia adalah salah satu striker nomor 9 terbaik dalam sejarah sepak bola modern. Penempatan posisinya kelas dunia, finishingnya mematikan, dan jelas ia sangat memiliki mental juara. Meskipun memiliki usia yang sangat tidak muda untuk di level Premier League, tetapi The Blues jelas masih membutuhkan tenaga Lewandowski setidaknya selama 1 musim ke depan untuk membantu Chelsea bersaing di papan atas Premier League. Biaya transfernya adalah gratis alias 0 rupiah karena Robert Lewandowski kontraknya habis bersama Blaugrana dan kini ia sedang berstatus tanpa klub. Chelsea bisa meniru Manchester United
pada tahun 2017 lalu yang sempat mendatangkan striker Gaek Zlatan Ibrahimovic dengan status free transfer meskipun usianya sudah tidak muda lagi. Namun saat ini Robert Lewandowski sedang gencar dinegosiasikan oleh klub dari MLS Chicago Fire, lalu beberapa klub kaya dari Liga Arab Saudi, hingga raksasa Italia Juventus juga kabarnya memantau situasi sang striker. Mendatangkan Robert Lewandowski memang gratis secara transfer, tetapi tuntutan gajinya yang selangit serta kebijakan umur skuad Chelsea membuat transfer ini hampir mustahil, kecuali Chelsea mengaktifkan opsi darurat selama 1 musim ke depan. Chelsea bisa mengiming-imingi kepada Robert Lewandowski untuk merasakan atmosfer bermain di Liga Inggris setidaknya selama 1 musim sebelum ia menutup karir sepak bolanya. Di urutan ke-6 ada nama striker kidal yang sangat eksplosif, tangguh dalam duel-duel fisik, dan punya tendangan bebas mematikan yang ada pada diri Dusan Vlahovic. Pada musim 2025-2026 kemarin, Dusan Vlahovic sempat diganggu cedera otot dan cedera paha yang membuatnya absen selama beberapa bulan. Namun begitu pulih dari cedera, Dusan Vlahovic langsung tancap gas. Di Serie A musim lalu, striker berusia 26 tahun itu berhasil mengemas 7 gol dalam 19 laga, termasuk memborong 2 gol di laga terakhir Juventus pada saat kontra Torino pada tanggal 24 Mei yang lalu. Kontrak Dusan Vlahovic sendiri akan habis pada akhir Juni nanti, dan hingga video ini dirilis, belum ada tanda-tanda ia akan memperpanjang masa baktinya bersama si Nyonya tua. Dari pihak Juventus, kabarnya mereka sangat ingin mempertahankan Dusan Vlahovic dan ia akan dijadikan ujung tombak utama Juve di bawah asuhan Luciano Spalletti. Persentase kemungkinan mendatangkannya berkisar di angka 55%. Chelsea sudah lama sekali mengagumi sosok Vlahovic. Jika Juventus gagal memperpanjang kontraknya di musim panas ini, maka Chelsea bisa masuk menyalip dan mendatangkannya secara gratis. Di urutan ke-7 sekaligus yang terakhir, nama ini benar-benar mengejutkan bursa transfer musim panas nanti. Dia adalah Darwin Núñez, sosok striker timnas Uruguay yang punya karakteristik super eksplosif, kecepatan luar biasa, jago berduel fisik, dan tidak kenal lelah dalam mengacak lini pertahanan lawan. Setelah memenangkan gelar Premier League bersama Liverpool di musim 2024-2025, Darwin Núñez lalu tergoda untuk pindah ke klub raksasa Arab Saudi Al Hilal pada Agustus tahun lalu dengan biaya sebesar 46 juta pound sterling. Di Liga Arab Saudi, awalnya dia tampil cukup mengesankan dengan mencetak 6 gol dan 4 assist dari 16 laga. Tetapi nasibnya berubah drastis dan menjadi mimpi buruk setelah di bulan Januari yang lalu, Al Hilal memutuskan untuk mendatangkan Karim Benzema. Karena aturan kuota pemain asing di Liga Arab Saudi yang super ketat, Darwin Núñez lalu dikorbankan dan namanya dicoret dari pendaftaran skuad di Liga sejak bulan Februari lalu. Kabar terbaru menyatakan bahwa Darwin Núñez sudah mencapai kata sepakat dengan Al Hilal untuk mau memutus kontraknya demi bisa comeback bermain di Liga Eropa lagi. Masih berusia 26 tahun, usia yang sangat ideal untuk ukuran seorang striker. Biaya transfernya sangat murah karena Al Hilal ingin memotong kerugian dan sang pemain juga ngebet pergi. Maka harganya diperkirakan akan turun drastis dan berkisar sekitar 25 juta euro saja. Persentase kemungkinan untuk mendatangkannya cukup tinggi, yaitu di angka 65%.
Chelsea dilaporkan sedang memantau ketat situasi ini dengan harga yang relatif murah untuk striker sekaliber dia. Darwin Núñez bisa jadi opsi transfer yang paling cerdas bagi The Blues untuk membuktikan bahwa ia belum habis bermain di tanah Eropa lagi. Pergi atau tidaknya seorang Joao Pedro, manajemen Chelsea memang harus tetap memperkuat daya gedor lini depan mereka. Sebentar lagi, lini serang The Blues akan ketambahan satu orang striker dari negeri Belanda. Per tanggal 1 Juli 2026 nanti, penyerang muda bernama Emmanuel Emega dipastikan akan mendarat di Stamford Bridge setelah bergabung dari klub satelit Chelsea yang bernama RC Strasbourg. Selain Emmanuel Emega, Nicolas Jackson juga akan segera kembali dari masa peminjamannya di Bayern Munich. Berbicara soal Nicolas Jackson, figur yang paling merindukan kehadirannya di London jelas adalah Cole Palmer. Chemistry dan kerjasama taktis antara Jackson dan Cole Palmer di musim lalu itu benar-benar sangat dirindukan di musim ini. Puluhan gol tercipta berkat kombinasi maut antara keduanya. Cole Palmer butuh pergerakan Jackson untuk membuka ruang, sementara Nico Jackson butuh visi magis dari Cole Palmer. Bisa dibilang keduanya saling menyinari satu sama lain, dan ini juga bisa menjadi alasan mengapa Cole Palmer sangat meredup di musim ini. Kabarnya manajer baru Chelsea Xabi Alonso ingin memberikan Nicolas Jackson kesempatan kedua di Stamford Bridge. Duet Cole Palmer dan Nicolas Jackson terlalu berharga untuk dipisahkan. Di laga pramusim nanti, striker-striker yang Chelsea miliki, yang terdiri dari Joao Pedro, Liam Delap, Marc Guiu, Nico Jackson, dan Emmanuel Emega, mereka harus dicoba satu persatu, lalu mereka nanti dievaluasi. Siapakah yang layak bergabung menjadi skuad inti? Lalu siapakah yang layak untuk dipinjamkan atau bahkan dijual? Bagaimanapun situasinya, menjual 3 dari 5 nama striker yang Chelsea miliki, lalu mendatangkan satu striker baru berkelas dunia, tetap menjadi harga mati bagi manajemen Chelsea di bursa transfer musim panas nanti. Apakah Chelsea bakal menebus Igor Thiago yang lagi on fire di Premier League, atau meminang Victor Osimhen hingga mengambil langkah berani dengan memulangkan Darwin Núñez ke Premier League dengan harga miring? Semua keputusan ada di tangan manajemen. Bagaimana menurut kalian Blues? Setelah kita breakdown dari 7 striker tadi, siapakah yang paling cocok untuk menggantikan nama Joao Pedro kalau dia beneran pindah ke Barcelona? Tulis jawaban dan opini cerdas kalian di kolom komentar Blues. Jangan lupa like video ini, share ke teman-teman fans Chelsea kalian, dan jangan lupa subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar The Blues. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Thank you for watching and keep the blue flag flying high. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.